Apa dampak larangan Eropa terhadap minyak sawit? Larangan Eropa terhadap minyak sawit adalah langkah yang kompleks dan kontroversial. Meskipun larangan ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari produksi minyak sawit, dampak ekonomi dan sosial terhadap negara-negara produsen minyak sawit perlu diperhatikan juga. Penting bagi kita ketahui bahwa larangan Eropa terhadap minyak sawit bisa memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Ribuan pekerja yang terkait dalam industri ini, termasuk petani kecil, akan terdampak oleh larangan tersebut. Selain itu, larangan ini juga bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang bergantung pada produksi minyak sawit. Tapi di sisi lain, larangan Eropa juga mendorong produsen minyak sawit untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam produksi. Hal ini bisa menjadi peluang bagi industri minyak sawit untuk berubah menuju arah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Larangan Eropa terhadap minyak sawit telah menimbulkan reaksi beragam dari negara-negara produsen minyak sawit di Asia. Beberapa dampak dari larangan ini adalah dampak ekonomi. Larangan Eropa terhadap minyak sawit bisa berdampak signifikan pada perekonomian negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia yang sangat mengandalkan pendapatan dari ekspor minyak sawit. Industri ini menyumbang sejumlah besar pendapatan dan lapangan kerja, terutama bagi petani kecil. Kebijakan larangan ini bisa berdampak langsung pada pendapatan negara-negara produsen minyak sawit. Minyak sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama dan pendapatan negara sangat bergantung pada ekspor ini. Maka larangan ini bisa menyebabkan penurunan pendapatan ekspor yang signifikan. Banyak petani kecil yang mengandalkan perkebunan kelapa sawit sebagai mata pencaharian utama mereka. Larangan ini bisa mengancam pendapatan dan kesejahteraan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki alternatif penghasilan yang memadai lainnya. Banyak industri yang bergantung dengan minyak sawit seperti industri pengolahan dan transportasi juga bisa terkena dampaknya. Kehilangan ekspor minyak sawit bisa menyebabkan penurunan permintaan dalam rantai pasok tersebut. Larangan ini juga bisa menciptakan ketidakpastian dalam investasi di sektor minyak sawit. Para investor mungkin juga ragu berinvestasi dalam jangka panjang jika pasar ekspor menjadi tidak pasti. Pendapatan dari ekspor minyak sawit juga berkontribusi pada pendapatan anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Dampak dari penurunan pendapatan ini bisa membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam menjalankan program-program tersebut. Negara-negara produsen minyak sawit sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Eropa guna mempengaruhi kebijakan larangan ini. Beberapa upaya diplomasi sudah dilakukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pihak. Negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia sudah memulai dialog dan diplomatik dengan negara-negara Eropa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Upaya diplomasi ini mencoba untuk memahami perspektif masing-masing pihak dan mencari titik temu dalam isu ini. Industri minyak sawit juga terlibat dalam advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Eropa. Perusahaan, asosiasi industri, dan kelompok advokasi berusaha untuk mengedepankan manfaat minyak sawit dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengurangi dampak negatif. Beberapa negara produsen minyak sawit juga telah melakukan negosiasi dagang bilateral dengan negara-negara Eropa. Tujuannya adalah untuk menemukan bentuk kerjasama yang bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Negara-negara produsen minyak sawit juga bisa mengadopsi sistem pemantauan dan verifikasi untuk memastikan bahwa produk minyak sawit yang diekspor memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan oleh Eropa. Ini bisa membantu membangun kepercayaan dan membuka peluang bagi kerjasama. Meskipun kontroversial, larangan Eropa juga bisa mendorong produsen minyak sawit untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dalam produksi. Dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi dampak lingkungan, industri ini bisa menghadapi tantangan lingkungan dan mendapatkan akses ke pasar global yang lebih luas. Larangan Eropa terhadap minyak sawit juga sudah mendorong negara-negara produsen dan industri minyak sawit untuk lebih berfokus pada praktik berkelanjutan dalam produksi. Beberapa dampaknya adalah praktik berkelanjutan. Untuk memenuhi persyaratan Eropa yang lebih ketat terkait lingkungan dan sosial, negara-negara produsen minyak sawit sudah meningkatkan upaya mereka dalam mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk pemantauan lingkungan, pengelolaan limbah, dan perlindungan terhadap hutan dan satwa liar. Kemudian sertifikasi berkelanjutan.
Industri minyak sawit sudah bergerak menuju sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Sertifikasi ini mengharuskan perusahaan mengikuti pedoman dan standar berkelanjutan dalam produksi minyak sawit. Kemudian inovasi teknologi. Larangan Eropa sudah mendorong industri untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi yang dapat mengurangi dampak lingkungan produksi minyak sawit. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengolahan dan pengangkutan. Kemudian transparansi dan pelaporan. Industri minyak sawit mulai lebih transparan dalam melaporkan praktik produksi dan dampak lingkungan. Ini menciptakan kepercayaan dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen dan pasar global. Larangan ini juga mendorong negara-negara produsen untuk mengembangkan produk-produk lain selain minyak sawit. Ini bisa menjadi peluang untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja. Secara keseluruhan, larangan Eropa terhadap minyak sawit sudah membawa dampak yang kompleks dan kontroversial. Meskipun ada konsekuensi negatif, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk mengubah industri minyak sawit menjadi lebih berkelanjutan dan berfokus pada nilai-nilai lingkungan dan sosial.